itu yang justru kita harus aware, makanya saya kadang bilang ke orang-orang yang belum pernah donor, ayo kalau donor justru kita bisa gratis nih cek darah gitu ya, dan kita ketahuan kalau alhamdulillah sehat ya kita langsung donor. Ya, kalau misalnya ada kondisi kesehatan ya itu diobatin dulu. Listen, 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 listen. Oke, welcome back lagi ya Healthy People. Kita balik lagi di sini ya. Mudah-mudahan tadi iklannya ada yang beneran masuk ya. Biasa, kami masih membuka endorsement kok. Jadi tangan kami terbuka. Ayo para donatur dan para yang mau iklan ke sini, kita masih belum punya iklan, jadi boleh dibantu gitu. Nah, teman-teman, kita balik lagi masih seputar tentang perkovitan, dan kali ini kita masih bahas tentang plasma convalescent karena di sini masih ada Pak Diki. Nah, sebagai informasi nih teman-teman, ya plasma itu tadi Pak Diki udah nyinggung-nyinggung bahwa sebenarnya plasma itu tuh udah ada dari lama gitu, bukan baru-baru ini digunakan gitu ya, tapi dari lama pun sebenarnya sudah digunakan dan sudah didonorkan gitu ya. Tapi memang peruntukannya beda. Peruntukannya itu biasanya untuk menambah orang-orang yang misalnya punya level trombosit yang sangat rendah, biasanya itu yang demam berdarah, terus dia trombositnya sangat turun, biasanya kita akan donorkan plasma gitu ya. Terus begitu juga dengan beberapa yang penderita autoimun ya, yang penderita autoimun juga ada yang didonorkan plasma. Jadi sebenarnya udah lama gitu ya. Cuman kalau yang ini kita punya prosedur yang berbeda karena plasma itu benar-benar kita harus cek tadi ya. Prosesnya lama tuh, bukan lama sih sebenarnya, prosesnya lebih panjang gitu dibandingkan donor darah biasanya gitu ya. Karena tidak bisa sembarangan. Betul ya Pak Diki ya? Betul, nah, betul sekali. Saya penasaran nih, tadi soal Pak Diki sebutkan gitu ya, syarat-syarat juga tentang pendonoran plasma. Buat teman-teman yang belum tahu, cek kidot di part 1. Linknya di bawah ini. Tetap ya, biar nyambung gitu kan per episodenya. Tadi Pak Diki tuh sebutin salah satu syaratnya itu adalah perempuan yang belum pernah hamil ya. Jadi kalau sudah hamil tuh jangan gitu ya. Kira-kira kenapa sih gitu? Mungkin kayak masyarakat di luar termasuk saya juga masih bertanya-tanya gitu. Kenapa ya kalau yang wanita pernah hamil tidak disarankan untuk pendonoran plasma? Sebentar, tapi wanita asli kan ya? Iya, wanita asli ya gitu ya. Bukan yang kaleng-kaleng. Yang ngakunya wanita. Nah, itu beda. Nah, itu beda tuh. Aduh. Boleh kan ya, Pak? Boleh dong. Maksudnya kalau dia penyintas COVID sebenarnya dia boleh donor plasma kan ya, Pak ya? Siapa tuh maksudnya? Yang jadi-jadian? Yang jadi-jadian maksudnya. Oh, boleh lah ya kan, dia masuknya bukan wanita. Malah kan tadi kan katanya diutamakan pria ya? Dia sebenarnya dia masuknya wanita, tapi belum pernah hamil sama sekali. Gitu. Aku nggak ikutan yang itu dah. Kayaknya sama Paul digaris bawahi melulu nih. Kenapa nih Paul? Ada apa nih Paul dengan yang jadi-jadian Paul? Menegaskan. Penegasan. Dia Pak. Paul tuh pernah nyicip sebenarnya. Jadi dia mungkin ada rasa-rasa yang tertinggal. Kan sekarang kan semua segala satunya harus ditegaskan gitu kan, biar nggak sampai salah kaprah gitu. Karena gini, harus ada klarifikasi. Takutnya gini kan, kita menyampaikan informasi. Nah, informasi ini kan yang positif sama yang negatif kan pasti lebih banyak, yang negatifnya lebih cepat berkembang. Iya. Gitu, makanya harus ditegaskan gitu. Iya. Oke, jadi silakan, memang yang wanita ya atau perempuan itu belum pernah hamil, kenapa? Karena selama masa kehamilan itu kan akan terbentuk antibodi dalam tubuhnya gitu kan. Nanti antibodi itu kan akan turun selama dia kehamilan, itu akan terjadi selama itu, dan itu akan tersimpan dalam tubuhnya gitu. Nah, antibodi itu kalau saya baca-baca gitu kan dan juga ngobrol-ngobrol dengan dokter, itu namanya ada HLA gitu. Jadi ada human leukocyte antigen, jadi sudah terbentuk karena kebutuhan nanti turun ke si janin untuk memberikan antibodi kepada calon bayinya gitu. Nah, kalau antibodi itu kemudian akan berfungsi nanti menentukan reaksi pada tubuh untuk menangkal segala macam penyakit gitu ya, dan
kalau kemudian itu nanti ditransfusikan ke orang lain gitu, itu akan menimbulkan efek yang kurang baik kepada penerima, yaitu ke si pasien COVID gitu, karena ini akan terjadi proses yang berlawanan gitu, menyebabkan nanti terjadi paru-parunya bengkak. Itu informasi yang saya baca begitu. Jadi kondisinya malah berlawanan untuk kebutuhan si pasien COVID-nya sendiri. Gitu. Dan itu bisa menyebabkan kematian gitu. Makanya kalau kalau wanita hamil itu tidak boleh karena itu kondisinya. Itu yang saya baca begitu, dan saya ngobrol-ngobrol dengan dokter juga begitu. Begitu kira-kira. Oke. Nah, mungkin dari Dokter Sasa ada tambahan yang mungkin juga diketahui dari rumah sakit langsung nih, Dok. Ya, betul sih ya, tuh teman-teman ya, kalau itu emang alasannya kenapa wanita hamil tidak disarankan atau kita memang nggak memakai lah ya plasmanya, karena memang itu tadi betul sudah disebutkan, sudah terbentuk HLA-nya, dan itu untuk orang-orang yang sudah, yang justru kita mau masukin nih, which is adalah penderita COVID gitu ya, justru memang reaksinya adalah berlawanan gitu ya, ada reaksi penolakan, ada rejection-nya. Nah itu yang kita justru menghindari. Kan seperti yang tadi saya juga udah bilang nih, di part 1 ya, gitu. Bahwa tetap aja karena ini sebuah opsi treatment, di mana masih dalam penelitian pun, chance keberhasilannya pun masih, istilah kata kita masih 50-50 lah gitu ya. Ada yang memang terapinya bagus gitu ya, baik gitu, responnya sangat baik, tapi ada juga yang responnya tidak merespon dengan baik gitu ya. Nah kalau istilah kata, yang udah bersih, kita screening, udah sangat baik gitu ya, kita benar-benar lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki nih ya, ini tidak bermasalah, sudah kita bersih lah ini ya gitu ya, kita berikan aja, itu masih ada penolakan, masih ada reaksi rejection-nya tadi gitu. Apalagi kalau misalkan tadi sudah terbentuk HLA-nya tadi. Nah, itu yang akan membuat kemungkinan itu rejection ya jauh lebih tinggi dibandingkan yang normal-normal saja gitu, teman-teman. Gitu. Tapi kita tetap mengencourage, di mana ya kalau misalnya teman-teman adalah seorang penyintas COVID, ada baiknya teman-teman kalau memenuhi kriteria silakan donor gitu ya, karena pasti banyak di luar sana yang bisa memakai opsi treatment tersebut gitu. Betul ya Pak Deki ya? Jadi yang mau donor silakan menghubungi Pak Diki. Loh. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau donor plasma nih gitu Pak. Misalnya aku penyintas COVID gitu ya. Biasanya teman-teman harus ngomongnya kemana sih Pak gitu. Soalnya mungkin masih banyak nih yang belum tahu nih. Saya kalau penyintas COVID, saya mau donor, saya kemana gitu. Iya. Untuk gampangnya sekarang ini kan ada linknya ya, jadi secara online dulu aja gitu, dan di situ nanti ada syarat-syarat juga untuk calon pendonor plasma, bisa dibaca-baca di situ, kemudian nanti dibuka linknya aja, daftar dulu gitu. Jadi daripada datang jauh-jauh ke rumah sakitnya yang melayani untuk donor plasma, isi aja dulu linknya, ada pendaftarannya dan isi dengan komplit. Nanti beberapa hari kemudian akan dipanggil nih untuk screening gitu. Nah, kalau udah waktunya dipanggil screening, ya otomatis harus datang ke rumah sakitnya, gitu. Jadi setelah mengisi formulir dengan segala macam yang harus diisi secara online, dan tunggu panggilan aja dari UDD PMI-nya gitu. Nanti kalau sudah dipanggil, itu adalah berarti masuk ke tahapan screening. Jadi ada wawancara dulu, gitu kan, tanya-tanya terkait dengan data itu benar apa enggak. Ditanya surat sehat dari rumah sakit terakhir, gitu kan. Kemudian sudah jangka waktu berapa lama, dan kemudian barulah dilakukan screening atau tes darah dulu. Gitu. Nah, udah sampai situ udah selesai tuh hari itu, tapi belum diambil nih, belum donor plasmanya. Nanti setelah dicek 1-2 hari atau 3 hari, baru dipanggil lagi kalau lolos untuk donor plasma, gitu tahapan-tahapannya, gitu. Dan kemudian kalau pas sudah diambil donor plasma nih, waktu hari hanya datang untuk donor plasma, ya teman-teman yang mau donor plasma karena belum pernah misalnya ya, atau bahkan donor yang biasa aja belum pernah nih, ya ini siap-siap deh, gitu ya, siap-siap besarkan hati. Kenapa? Karena proses aferesis itu minimal 45 menit, gitu. Bayangin yang donor darah biasa aja minimal sekitar 10 sampai dengan 15 menit tergantung aliran darah ya. Nah ini sementara proses aferesis itu bisa 40 menit bahkan 1 jam nih Paul. Jadi lumayan lama sambil tidur mungkin ya gitu, ketiduran mungkin di kursi itu gitu kan. Karena saking lamanya itu proses, karena darah diambil, dimasukin lagi, plasmanya dipisahin sampai dengan 1
satu kantong itu, begitu. Jadi cukup lama prosesnya. Oke. Jadi, tapi nggak apa sih. Jadi biar bisa numpang bobo siang ya. Iya, tapi kan lumayan 1 jam tiba-tiba kalau kebelet juga belum bisa bayangin ya kalau kebelet gimana ceritanya ya. Nah, itu yang baru saya mau tanya Pak Diki. Itu kan jeda waktunya kan sekian lama ya. Gimana kalau misalkan dia tiba-tiba, Iya betul. ya kan? Nah, Mules itu gitu ya, mules berhenti dulu apa gimana? Mules ya. Berarti sebelum donor tuh berarti udah bener-bener nih teman-teman kosongkan kosongkan perut, isi perut Kosongkan gitu lambung. ya. Supaya nanti tiba-tiba aduh mau pipis, aduh panggilan alam nih Iya, gitu. kandung kemih, lambung tuh dikosongin dulu gitu. Kalau enggak nanti berabe di tengah-tengah itu kan. Ya benar. Oke. Nah, Aduh. berarti nanti saya punya kerjaan lagi buat editor ya. Tadi karena Pak Diki bilang boleh isi melalui online gitu ya, bisa diisi. Iya. Tolong nanti nih ada di sini ada websitenya teman-teman, mungkin ada yang mau donor plasma, silahkan klik link di bawah ini. Kerjaan editor ya. Ada yang kemarin lagi ramai di share itu. Contoh dari satu provider ini, telekomunikasi kita tuh. Ada satu dan berkaitan dengan BNPB kalau nggak salah. Itu ada linknya di situ. Nah, kadang ada penerjemahannya keliru di masyarakat begini. Saya juga begitu saya buka linknya, oh ternyata kan bahasanya tuh atau redaksinya itu seperti mengatakan bahwa kalau butuh donor plasma, hubungi nomor itu. Gitu. Ada yang bilang begitu. Ternyata begitu saya buka, saya baca-baca, ternyata di situ adalah kalau mau donor plasma, ya kalau mau mendonorkan plasma hubunginya ke situ, bukan kalau butuh darah atau butuh plasma hubungi ke situ. Jadi beda kalimatnya kan. Kalau butuh orang kadang menginterpretasikan kalau dari plasma nih ke situ. Jadi kayak udah tersedia lah gitu. Nah, padahal salah ya. Channel link itu mengatakan kalau mau donor plasma ke situ gitu. Nah, sementara kalau ketersediaan si plasma darah itu sendiri kan sangat relatif ya. Jadi ada yang kadang mungkin siap banyak di persediaan, ada juga yang kadang nggak ada sama sekali. Nah itu yang repot. Jadi tolong hati-hati baca informasi itu dan cek dulu lah gitu, sebelum membayangkan bahwa itu tersedia tuh plasmanya, ternyata nggak begitu. Nah itu tadi dibilang, makanya kenapa harus digaris bawahi itu loh tadi. Itu dari jawab. Iya. Jadi biar nggak jadi nggak jadi misinformasi. Cross check dulu. Gitu. Karena memang betul sih itu ya, ada banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat di mana bahwa jikalau membutuhkan donor donor plasma, kirain tuh udah tersedia. Tapi mohon maaf teman-teman ya, cari donor darah biasa aja saat ini, setahu saya nih ya, dan sepengalaman saya, mohon maaf, yang donor darah biasa aja masih kurang gitu ya. Ngana mau plasma, terus orang-orang di luar sana nggak mau donor darah biasa nggak mau plasma nggak mau, padahal sehat aja gitu ya. I mean nggak ada kondisi tertentu gitu. Tapi ya itu tadi, takutlah inilah segala macam, nanti jadi sakit lah apa segala macam. Nah, mungkin itu takut jarum nggak dokter? Oh ya bisa jadi tuh yang pastinya tadi. Itu pastinya. Ya, padahal sebenarnya nggak ada yang perlu takutkan gitu. Betul. Mungkin juga dokter yang tiap hari berada di bidang medis ya, artinya walaupun bukan menangani pasien langsung misalkan, saya juga ini karena publikasi kita berjalan terus ya, orang-orang di share bahkan dampak positif dari publikasi memang ya. Jadi menggunakan teknologi, di mana-mana orang tahu. Seperti saya nih, saya sebagai ketua PDD gitu, dibayangkan oleh mereka tuh setiap kali mereka butuh darah yang biasa atau misalnya butuh donor plasma, tiba-tiba mereka masuk nih ke Japri saya gitu ya, Japri gitu kan, saya butuh darah, saya berkali-kali itu seperti itu, bahkan sehari bisa terima 4-5 chattingan gitu ya. Dalam hati saya antara, saya menurut saya ya, wah orang-orang taunya saya tuh bisa menyediakan darah gitu ya. Padahal itu tadi seperti dokter Sota bilang, ya kita harus kontak kemana dulu, cari kemana gitu kan. Kita bukan berarti karena dekat dengan PMI kemudian kita bisa langsung tanya ke sana dan minta gitu ya bahwa darahnya harus ada gitu. Kita tuh nyari dulu gitu, nyari donor penggantinya, cari donor plasmanya, itu harus kemana-mana dan
sampai dengan misalnya orang udah posting, apalagi terutama sekarang lagi ramenya adalah permintaan donor plasma nih. Nah, betul. Donor plasmanya misalnya minta pagi, ya, donor plasma minta pagi, kemudian sampai dengan orang itu udah share, saya nggak tahu gimana ceritanya dia dapat ya, share hasil ronsennya tuh dok, ronsen paru, gitu, kelihatan udah putih gitu ya. Sebenarnya ini apa? Saya lihat yang ronsen pasien COVID ya, tapi saya lihat kenapa ini udah putih semua gitu ya. Aduh, saya udah khawatir gitu kan. Terus nggak berapa lama, nggak sampai dengan setengah hari lah gitu, langsung dia udah Dik nggak usah dicari, orangnya udah nggak ada. Saya langsung ngelus dada gitu kan, aduh nggak tertolong gitu. Terus udah gitu yang donor biasa aja nih, seperti misalnya ibu dalam kondisi melahirkan harus sesar, bahkan butuh 30 kantong tuh Pong gitu ya. Jadi orang-orang itu, saya selalu bilang sama teman-teman pendonor ya, ayo kita galakan komunitas untuk donor darah. Terus orang yang donor darah jangan merasa egonya seperti tersalurkan bahwa nih lo gue bisa donor gitu ya. Bukan itu yang dicari, tapi justru kita tuh donor tuh buat nolong orang gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar mengumpulkan istilahnya tanda tangan, jumlah kita bisa mendonor, bukan itu tujuan kita mendonor, tapi bahwa kita tuh bisa nolong dan kita banyak-banyak cari orang. Ya saya cerita itu tadi sampai 30 kantong ya untuk seorang ibu yang harus sesar itu. Kemudian saya pernah agak ngomel-ngomel juga ke satu ketua RW waktu itu. Iya Pak, warga saya nyari darah tuh sampai dengan nggak tolong. Saya bilang, Bapak atau Ibu nyarinya kemana gitu kan? Kalau Bapak Ibu di lingkungannya nih ada yang butuh darah, nggak usah nyari ke yang jauh-jauh dulu, malah sampai dengan istilahnya dia tinggal di misalnya di Jakarta gitu ya, terus sampai dengan WhatsApp-nya ke saya gitu kan. Lah saya tinggal di Bogor, dia di Jakarta atau daerah mana gitu, kok jauh banget gitu kan. Larilah sebelumnya ke keluarga dulu nih, larilah sebelumnya ke ketua RT atau ketua RW. Masa sih lingkungannya tidak bisa menolong gitu kan. Betul. Daripada jauh-jauh yang lebih nggak pasti gitu loh. Kalau lari ke ketua RT atau ketua RW kan deket-deket aja pastinya kan. Mintalah bantuan kepada RT atau RW-nya untuk menghubungi warganya gitu. Baik itu untuk donor pengganti yang donor biasa, ataupun misalnya kalau donor plasma memang ini lebih spesifik ya dok ya gitu. Jadi agak-agak kalau saya bilang agak-agak lebih sulit memang karena tidak semua orang itu sebagai penyintas kan gitu. Tapi memang ini apa ya, temporer ya, maksud saya setelah 3 bulan kan dia sudah tidak bisa lagi menjadi pendonor plasma gitu. Nah, ada satu yang tidak temporer, contohnya ini agak sedikit menyimpang dari donor plasma, tapi juga ini justru butuh reguler, yaitu penderita thalassemia, dok, kemudian hemodialisa, kemudian anemia gitu. Bahkan anemia plastik itu ya, anemia plastik kan nggak beda jauh sama thalassemia, itu dia butuh terus gitu, Paul. Jadi frekuensi donornya mereka itu nggak bisa putus seumur hidup. Nah, masyarakat tuh perlu tahu gitu bahwa orang butuh darah tuh ada yang bahkan nggak putus seumur hidupnya, dan itu ada juga yang tidak tertolong gitu. Nah, itu yang miris gitu. Kita tuh contoh di Bogor ya ada 1.000 warga itu ada 1.000 ya, penduduknya ada 1 juta jiwa lah, 1 juta lebih ya sekarang. Itu menjadi pendonor tuh bahkan nggak 10%-nya dok. Jadi kan miris gitu. Ya, kenapa orang tidak bisa donor darah? Jakarta ya, ada berapa juta tuh penduduknya gitu kan? Berapa persen kira-kira yang menjadi pendonor darah? Kalau mau di kelompok-kelompokkan lagi per kota madya lah, misalnya Jakarta Utara sendiri, Jakarta Selatan sendiri, berapa pendonornya gitu kan? Nah, itu yang memang menjadi kerja ekstra dari komunitas-komunitas, dari kita PDDI gitu, untuk bisa mencari pendonor-pendonor sebanyak mungkin, karena kebutuhannya betul dok, nggak pernah putus, gitu. Nggak ada berhentinya. Nah, Pak Diki ngomong-ngomong tentang plasma darah nih. Ini kalau orang yang mau terima donor dari untuk plasma darah konvalesen ya, itu apakah harus sama ya atau bebas? Iya, sama kayak donor yang biasa kok. Jadi supaya tidak terjadi penolakan dari kondisi-kondisi si plasma ataupun seperti donor yang biasa darah itu, karena reaksi akan terjadi seperti alergi kah atau yang lain-lain gitu, atau penolakan tadi yang dokter Sasa bilang itu masih bisa terjadi, makanya golongan darahnya harus sama begitu. Nah, kita iseng tanya, kok Paul udah pernah donor darah? Oh sudah pernah. Alhamdulillah. Sudah pernah. Udah berapa kali Paul? Emang sih rasanya tuh waktu pertama kali tuh jarum tuh masuk tuh rasanya tuh kayak nyes gitu. Tapi setelah itu udah enak gitu. Oh saya udah 4 kali, baru 4 kali.
Oh, 4 kali ya. Syukur terus itu tadi yang tadi saya tuh Dokter Sasa juga tadi kan menggarisbawahi itu. Itu nggak perlu MCU 6 bulan sekali ya dok ya kan MCU 6 bulan sekali minimal 1 tahun sekali itu nggak perlu lagi tiap 3 bulanan kita tuh udah MCU setahun bisa 4 kali bahkan 5 kali karena kita kan frekuensinya bisa 2,5 bulan kok. Betul. Iya gratis itu loh. Gratis. Itu sih yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman. MCU gratis. Nah, biasanya nih warga-warga plus 62 ini kan senang ya yang gratis-gratis gitu. Gitu. Nah, teman-teman mungkin banyak nih ya yang belum tahu nih apa sih manfaatnya kalau teman-teman tuh rutin donor darah. Pak Diki boleh sharing nggak? Manfaatnya banyak banget. Yang pasti tadi ya kita bisa mengecek kesehatan darah kita secara reguler per 3 bulan. Kemudian kesehatan yang lain-lain kita akan punya kesehatan secara fisik, kemudian kesehatan secara psikis ya. Jadi kesehatan secara fisik itu kesehatan kita akan lebih terjaga karena sel darah merah kita akan secara frekuentif terganti gitu ya. Kalau selama ini misalnya contoh kalau laki-laki nih sel darah merahnya itu kan bila dia sudah umurnya sudah tua istilahnya dia akan dikonsumsi lagi oleh darah kita oleh tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi artinya itu tidak terpakai. Sementara kalau untuk wanita kan dia ada periode menstruasi. Jadi ada periode dia terbuang sendiri dengan proses itu. Nah, sebetulnya darah yang sudah tua tadi masih bisa dipakai oleh orang lain gitu dan itu masih sangat bermanfaat gitu ya, masih sangat manjur untuk menolong jiwa orang lain. Nah, apa salahnya kalau kita donorkan itu per 2,5 bulan atau per 3 bulan. Kemudian manfaat yang lainnya adalah kita memiliki metabolisme lebih tinggi karena keuntungan dari mendonorkan darah itu kita akan bisa mengatur berat badan sebetulnya. Jadi dari proses metabolisme yang terjadi, kemudian kita mengatur juga pola makan, karena kan selama donor itu secara tidak langsung kita tuh diingatkan untuk menjaga pola makan. Pola makan seperti misalnya kalau konsumsi gula atau konsumsi makanan-makanan itu bisa mengakibatkan kita memiliki penyakit tertentu, akhirnya kita malah tidak bisa donor darah ujung-ujungnya gitu karena kondisi penyakit tadi. Nah, otomatis kalau kita merasa ingin terus menolong orang, ingin terus bisa donor darah, kita akan menjaga itu. Menjaga pola makan dan juga termasuk kita olahraga. Nah, kemudian yang psikis nih sekarang. Dengan kita bisa menolong orang tuh pasti kita merasa sesuatu yang berbeda dalam jiwa kita. Oh, ternyata kita bisa menolong orang gitu. Jadi tujuannya bukan ego kita semata bahwa kita bisa donor nih bahkan sampai dengan ratusan kali misalnya gitu ya. Tapi kita akan merasa bahwa sudah ada nyawa yang tertolong tanpa kita tahu itu nyawanya siapa atau itu orangnya siapa gitu ya. Jadi jangan kita ada pamrih istilahnya gitu bahwa kita tuh donor tuh untuk sesuatu yang kita dikenal lah atau kita mendapat penghargaan lah atau kita bagaimana gitu. Tapi kita murni aja tulus untuk menolong orang. Jadi secara psikis dan fisik begitu. Kira-kira begitu, Dok. Pahlawan tanpa tanda jasa ya, gitu. Nah, betul, thank you banget nih atas informasi-informasinya nih dari Pak Diki, luar biasa banget nih. Teman-teman pasti kalau kita bicara tentang perkovitan sih memang nggak akan ada habisnya, teman. Tapi hari ini kita udah dapat nih banyak informasi tentang donor darah, tentang plasma dari Pak Diki. Thank you banget Pak Diki. Jangan bosan-bosan untuk main-main di kita ya Pak Diki ya. Gitu. Nanti mungkin di lain kesempatan pasti akan masih banyak lagi nih yang bisa kita bahas. Ya, masih banyak yang bisa kita kulik. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan mungkin seputar plasma pendonor darahan ini ya, mungkin teman-teman boleh ketik di komen gitu ya, nanti akan kita balas ya teman-teman pastinya. Dan jangan lupa kalau cari informasi tolong teman-teman dipilah-pilah supaya informasinya itu legit gitu. Oke teman-teman, informasinya sampai di sini ya. Gue dokter kesayangan kalian. Dan gue Paul. Dan juga tamu kita hari ini. Ya. Kita pamit sampai ketemu lagi sampai di next sampai ketemu di next episode dan bye bye.